warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta PKKMB. Sesuai dengan jadwal tertera, maka kita memasuki sesi kedua setelah istirahat. Namun sebelum itu, sekali lagi Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan motto kita, yaitu membangun karakter mahasiswa. Materi kedua ini adalah materi yang sangat memang kita tunggu-tunggu karena berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa yang diharapkan pada saat sekarang ini. Terutama Ibu harapkan nanti, karena ini betul-betul hal-hal yang ada kaitan nilainya dengan bagaimana ketika mahasiswa menjalani kehidupan kampus sudah mengetahui bagaimana menjunjung etika dan estetika di dalam berinteraksi. Materi nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus. Materi akan disampaikan oleh Ibu Aulia Suhesti, MPSI, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Milawati MPD. Beliau adalah seorang dosen yang sangat aktif di IKI PGRI. Semoga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, disinilah kalian tempat yang paling pas untuk bertanya, karena pemateri adalah seorang pakar yang memang seorang psikolog. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Milawati MPD untuk memandu acaranya. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Yang kedua, mungkin apa? Aku tersenyum pada orang tua dan orang tua senang karena orang tua senyum sama aku. Aku senyum sama orang tuaku, misalnya seperti itu. Ya, hal-hal kecil, hal-hal yang kadang-kadang kita remehkan dalam kehidupan kita, mungkin bisa jadi itu adalah kelebihan kita. Setelah kita lihat, oh tiap hari aku tuh orangnya suka bantu, oh berarti kelebihan aku adalah suka membantu orang lain. Oh aku nih suka senyum, setiap hari aku lihat aku senyum dan buat orang lain senang, berarti aku nih orangnya ramah gitu loh. Nah gitu, jadi kalau kita bingung untuk mengenalin diri kita sendiri, kita bisa tulis dari hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan tiap harinya, dan kita catat, dan itu kita baca juga. Tiap hari sebelum tidur kita lihat, hari ini kita nulis 2, besok tambah lagi 2, besok tambah lagi 2, besok tambah lagi 2. Ya, sehingga akhirnya Anda bisa kemudian bisa fokus tahu kelebihan kita itu apa. Kalau misalnya seperti itu kita ngerasa kurang, kita bisa tanya orang sekitar kita yang kenal baik dengan diri kita. Ya, bukan orang yang baru kenal. Misalnya orang tua kita, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, ataupun sahabat atau teman-teman yang memang sudah lama kenal dengan diri kita. Itu bisa untuk kita tanyain, kamu menurut kamu apa sih? Kadang-kadang kalau kita kita sendiri yang mencari gitu, kadang nggak dapet. Kadang-kadang orang lain justru bisa melihat kelebihan kita yang kita sendiri kadang-kadang, oh iya kah gitu. Aku kira orang tuh memandang aku kayak gini, ternyata enggak. Nah, kayak gitu. Ya, mengenali kelebihan dan kekurangan. Itu penting banget. Supaya kita itu tadi nggak ngerasa insecure. Nah, ketika kamu sudah dapat kelebihanmu gitu ya, dicatat gitu ya di sebuah buku dan itu dibaca ya selama minimal 21 sampai 30 hari lah ya minimal, itu nanti akan bisa men-change ya
mindset kamu jadi lebih bagus, lebih positif, ya. Melihat diri kita sendiri tuh bisa jadi lebih positif. Itu kan yang paling penting. Kita harus bisa ngelihat diri kita itu lebih positif dulu. Kita harus bisa peduli sama diri kita dulu. Kita harus bisa sayang sama diri kita dulu. Kita harus bisa care sama diri kita dulu, baru kita bisa sayang, peduli, care, perhatian sama orang lain. Seperti itu. Maka penting untuk kita bisa kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah memperluas wawasan. Ya, memperluas wawasan. Ini artinya bukan hanya kita sebagai teman-teman mahasiswa, itu sebagai mahasiswa tugas utamanya memang adalah belajar gitu ya. Nah, maksud memperluas wawasan di sini ya, kita selain memang belajar pada konteks memang sebagai seorang mahasiswa yang memang kita tugasnya belajar sesuai dengan prioritas kita, tapi kita juga memperluas wawasan kita dengan cara kita membaca buku apa yang jadi passion kamu, ya, membaca buku apa di luar sana, browsing apa, ya, ikut komunitas apa yang positif yang bisa kamu diskusi dengan mereka, kamu bisa tambah wawasan. Jadi tambah wawasan tuh nggak hanya membaca buku penting, browsing hal yang buat kamu menambah passionmu bagus. Sekarang kamu bisa lihat YouTube yang bisa memperluas wawasan kamu, oke, ya kamu kemudian mengikuti komunitas-komunitas yang positif yang bisa menambah wawasan Anda, berdiskusi dengan orang-orang ya atau kakak-kakak tingkat gitu ya, memperluas link ya dengan bukan hanya seangkatan tapi dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat, dengan dosen misalnya seperti itu. Itu sangat mungkin untuk bisa kita perluas wawasan kita sehingga terbentuklah karakter kita ya, menjadi orang yang open mind ya, menjadi orang yang berpikiran terbuka gitu ya, bisa menerima berbagai macam karakteristik ya, bisa terbuka persepsi kita dari berbagai macam sudut pandang, menghargai orang lain yang berbeda, menghargai bahwa manusia itu punya perbedaan dan bisa menerima mereka apa adanya. Nah, kayak gitu. Jadi memperluas wawasan tuh penting ya. Jadi kita bisa membaca buku, kita bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang positif gitu ya, karena gitu ya, mau jadi apa teman-teman nanti 4 tahun, 5 tahun ke depan itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah buku apa yang sering kamu baca ya. Ada 3 hal. Yang pertama, buku apa yang sering kamu baca. Yang kedua, siapakah teman-teman atau dengan siapa kalian bergaul. Itu. Kemudian yang ketiga, zaman sekarang itu adalah akun-akun apa yang kalian follow atau yang kalian ikuti atau yang sering kalian lihat seperti itu ya. Itu akan menentukan mau jadi seperti apa Anda 5 tahun ke depan. Ya. Nanti silakan dibuktikan. Kita bisa memprediksi, bukan kita ini ahli nujum atau apa ya, bukan seperti, tapi kan kita bisa melihat orang itu dari hal-hal kecil atau habits-habitsnya ya. Dari hal-hal kecil itu, kemudian itulah yang nanti akan bisa menuntun dia pada suatu tujuan yang lebih besar. Seperti itu. Jadi 3 hal itu ya, buku apa yang sering kalian baca, kalau kalian pengen jadi seseorang yang ahli di bidang tertentu, atau aku pengen banget sih jadi ini gitu ya, mungkin graphic design atau apa misalnya, graphic designer misalnya, ya nggak apa-apa gitu ya, sambil kalian kuliah kalian memperdalam itu, atau aku pengen jadi konten kreator misalnya, selain aku jadi mahasiswa, aku juga pengen membangi kemampuan aku jadi konten kreator, sering-sering baca, ikut course-nya misalnya ya, kursusnya dan lain sebagainya, dan kemudian bergabung dengan orang-orang konten kreator misalnya, komunitasnya ya, nanti kalian 5 tahun ke depan bisa dipastikan Anda pun bisa menjadi konten kreator yang hebat seperti itu. Maka penting memperluas wawasan. Kemudian yang keempat adalah menyibukkan diri dalam hal yang positif, ya. Menyibukkan diri dalam hal yang positif. Karena pilihannya itu cuma ada 2, ya. Otak kita itu dibagi jadi 2 ya teman-teman ya. Otak yang positif dan otak yang berpikir baik, dan otak yang negatif dan otak yang berpikir buruk atau melakukan hal-hal yang buruk, ibaratnya memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, jadi memang ketika pagi hari gitu ya, ketika pagi hari kalian bangun dan kemudian kalian bangun dengan rasa yang misalnya kayak
males-malesan atau ogah-ogahan atau berpikir buruk tentang hari itu, maka itulah yang akan kemudian direkam oleh otak yang bagian tadi ya, bagian yang negatif itu. Jadi ada bagian positif, ada bagian negatif otak kita itu ya. Kemudian ada yang positif, kemudian itu ibaratnya yang positif itu dipimpin oleh satu orang mandor otak positif ya. Mandor otak yang positif itu dia punya banyak pekerja atau buruh ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang otak negatif itu dipimpin sama namanya mandor otak negatif ya. Kemudian dia juga memimpin buruh otak negatif ya, ibarat pabrik gitu ya. Kemudian ketika kita bangun pagi, kemudian kita merasa skripsi lagi misalnya, males banget sih, banyaknya tugas, kayaknya hari ini tuh gagal deh aku kayaknya nih. Oke, berarti Anda itu ngasih instruksi nih ya ke